Saya itu percaya banget itu COVID. Iya. Percaya. Bahkan saya itu seolah-olah semacam duta COVID, Kanda. Lama-kelamaan, kenapa saya merasakan keanehan? Iya. Jadi kalau ditanya sekarang, Kanda, saya jujur, saya 50% percaya COVID, 50% tidak percaya. Iya. Kenapa tidak percaya, Kanda? Ya karena melihat kebijakan-kebijakan yang menurut saya berorientasi proyek. Saya diprotes lah oleh buzzer-buzzer. Ya, bahwa kau coba jadi presiden, kau coba jadi menteri, kayak tong kau bisa selesaikan apa segala macam. Bos, kalau saya jadi bupati, Kanda, saya jadi wali kota, gubernur ataupun menteri, bahkan sampai presiden, kalau masyarakatku tidak percaya, mundur saya, Kanda. Chat kolom komentar. Kalau kau tidak setuju, kita baku hajar di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Medium TV. Kali ini saya akan ngobrol santai dengan seorang tokoh muda yang sekarang lagi naik daun di Sulawesi Selatan. Masya Allah. Ya, jadi akan ngobrol santai dengan beberapa topik. Saya sekarang sudah sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kanda. Alhamdulillah. Ini sebuah kehormatan bisa diajak ngobrol di podcast yang luar biasa sekali. Saya nonton itu, waduh, banyak sekali pengetahuan dan inspirasi saya dapat, Kanda. Alhamdulillah, alhamdulillah. Medium TV ini juga kesian baru berumur jagung ini, berumur sangat. Berarti sama dengan saya, Kanda. Iya. Masya Allah. Selamat datang di Buta Pandrita Lopi, Dinda. Siap, luar biasa. Luar biasa sekali bisa ketemu dengan Dinda Rijal. Jadi beliau Rijal Jamal yang mungkin tidak asing di dunia YouTuber ya. Iya. Sedikit saya mau coba kita ngobrol santai ini. Siap. Ada pertanyaan yang mungkin mewakili masyarakat. Gitu. Masyarakat ya. Iya. Tapi sebelum itu, Kanda, perlu kita sampaikan juga bahwa kita ini ada di Padupa Resort. Iya. Betul. Kita ada di Padupa Resort di Bira. Ya, di Bira. Ini salah satu hotel berbintang di kawasan wisata Bira. Keren sekali ini. Keren sekali. Saya barusan pertama kali ini. Alhamdulillah. Nah, terima kasih buat Padupa Resort yang punya. Terima kasih banyak. Ya. Cocok. Iya. Oke. Jadi begini, Dinda. Siap, Kanda? Iya. Mungkin Dinda Rijal bisa sedikit berbagi cerita, histori. Iya. Kehidupan dari kecil sampai menjadi motivator sukses, Masya Allah. menjadi selebgram sukses dan menjadi YouTuber sukses dengan segala dinamikanya, Dinda. Masya Allah. Silakan. Kalau berbicara soal masa kecil, Kanda, saya sebenarnya berada pada masa kecil yang kurang menggembirakan. Seperti kebanyakan anak-anak. Iya. Saya berada pada suasana keluarga broken home. Seperti itu, Kanda. Sehingga lingkungan itu memaksa saya lebih banyak tidak percaya diri. Jadi begitu. Iya, sangat insecure. Sudah dalam suasana keluarga yang demikian, dan ditambah lagi suasana kalau saya sudah balik dari sekolah segala macam, itu sangat-sangat tidak mendukung sebanyak perkembangan buat anak. Tetapi saya bersyukurnya, Kanda, pertama, saya bangga sekali dilahirkan oleh keluarga yang menuntut saya selalu mandiri. Tidak manja. Iya, bahasanya anak-anak keras banget. Iya, keras banget ya. Jadi penuh dinamika memang ya. Penuh dinamika. Dan yang paling penting karena gara-gara kondisi yang demikian, Kanda, yang membuat saya survive.
yang membuat saya tidak boleh begini terus. Betul. Saya nanti besok kalau berkeluarga tidak boleh rasakan yang demikian. Iya. Saya harus keluar dari zona ini dengan catatan apa yang harus saya lakukan ke depan harus membahagiakan keluarga. Kira-kira seperti itu kan, Mbak. Berpikir bahwa tidak mungkin keluarga kita sendiri tidak akan merasakan apa yang kita rasakan. Betul. Ya, betul. Aduh, sangat luar biasa. Kira-kira begitu awalnya kan. Terus bisa menjadi motivator dan selebgram dan YouTuber yang sukses ini. Mungkin bisa berbagi cerita ini. Iya, jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang langsung digapai. Betul. Iya. Jadi saya itu tipikal orang yang suka menargetkan ketika ingin mengerjakan sesuatu. Nah, itu. Makanya nama Facebook saya itu pertama sekali agak alay kan dah. Iya. Namanya Rijal Jamal Memburu Target. Jadi, orang bertanya. Nama Facebook pertama. Sampai sekarang tidak bisa dirubah kan dah. Karena sudah berapa kali ganti-ganti. Ternyata yang itulah yang akhirnya dikenal. Itu yang dikenal malah ya. Target apa yang kuburu ini, Jal? Iya. Saya bilang biarkanlah saya yang tahu itu. Iya, Tetapi yang paling penting bahwa target itu bukan untuk digapai. Iya. Target itu untuk dilewati. Karena kalau kita sudah menggapai target kita, artinya kita berhenti. Betul. Kita tidak boleh merasa kenyang, tidak boleh merasa bahwa kita sudah lepas dahaganya. Betul. Harus selalu lapar dan harus selalu haus. Nah, makanya kemudian target itu harus dilewati. Jadi selalu ada target. Kalau sudah dapat, ada target berikutnya. Jadi target bukan untuk dicapai, tapi target itu lewati. Untuk dilewati. Iya. Bagaimana kemudian endingnya? Biarlah usaha dan takdir Allah yang membawa kita ke sana. Kira-kira begitu kan. Sangat amasing. Mengarah kemudian ke profesi yang seperti Kak Kanda tadi sampaikan. Tapi saya disclaimer dulu ini Kanda. Saya bukan selebgram kasihan. Iya, mana ada selebgram begini tampilan fisik. Mana ada selebgram begini casingnya. Tidak yakin orang. Karena selebgram sama influencer atau YouTuber itu berbeda Kanda. Selebgram itu kehidupan sehari-harinya yang menjadi konten. Kalau influencer itu kehidupannya orang lain yang dijadikan konten. Nah, kira-kira begitu. Betul. Jadi kalau selebgram begitu kan, biar mau makan, mandi, naik mobil, dianu semua. Kalau kita influencer kehidupan orang, masalah negara, masalah sosial, masalah pendidikan, politik, coba kita angkat menjadi sebuah konten, lalu kita edukasi di sana. Nah, kira-kira itu perbedaannya. Dan saya bukan berada pada ranah selebgram. Kira-kira mengarah pada orang yang katakan tadi influencer, YouTuber, atau saya lebih senang kalau konten kreator. Konten kreator. Karena saya berawal dari teater kan dah. Jadi sebelum ke media sosial atau ke digital, saya adalah pelaku seni pertunjukan. Saya suka sekali kesenian, terutama teater. Karena teater lah yang merubah saya dari tidak percaya diri, dari insecure menjadi percaya diri. Karena kesenian. Kira-kira begitu kan. Iya. Setahu saya pernah di Celebes TV. Ya, saya pernah kerja sebagai tim kreatif. Tim kreatif di Celebes TV buat cari uang kan dah. Iya. Karena buat makan. Menarik sekali. Karena waktu itu kan dah, waduh kalau saya ingat itu sedih juga kan dah. Saya di semester 4 sudah tidak mau diurus oleh orang tua. Kamu sudah kuliah, sudah 4 semester, selesaikan hidupmu sendiri. Itu yang membuat bangga Dinda bahwa selalu membuat mandiri gitu orang tua dilahirkan di Padahal bapak saya kan itu juragan PT-PT di kampung. Banyak PT-PT saya kan dah. Iya. Saya tidak tahu begitulah bapak. Dia memang karena kita orang Bone, karakternya orang Bone itu adalah padangkang. Suka berdagang dan berpindah-pindah tempat. Itulah kebanyakan biasa, mungkin pindah-pindah tempat, akhirnya pindah-pindah banyak yang ditemukan. Betul. Banyak ditemukan jodoh yang lain di sana. Gitu kan. Tapi yang menarik itu bahwa beliau dengan segala yang dimiliki, malah mendidik Adinda ini mandiri terus. Itu tadi kenapa kita singgung soal saya pernah kerja di TV. Karena saya waktu itu buat semacam lakon seni pertunjukan namanya Ambo Indo. Yang kekuatannya pantun. Betul. Makanya bagus kalau saya pantun dulu kan. Silakan. Bunga mawar, bunga melati. Tumbuh indah di Tanjung Bira. Sungguh senang rasanya hati, datang di Bulukumba disambut gembira. Alhamdulillah. Kira-kira seperti itu kan. Nah, gara-gara pertunjukan pantun yang saya bikin, akhirnya saya dilirik oleh salah satu TV swasta namanya Celebes TV. Dikontraklah kita kurang lebih 12 episode. Bayarannya tidak besar kan dah. Tapi cukuplah untuk anak-anak ini makan tiap hari.
Karena saya punya komunitas, namanya iya. Komunitas Pantun Unhas. Mereka sudah banyak bergantung di kita, ceritanya bagaimana kita menghidupi komunitas. Kalau kita sudah hidupi komunitas, maka berbalik komunitas akan hidupi kita. Di lain pihak orang tua mengajar Adinda untuk mandiri, di lain pihak Adinda juga masih berpikir bagaimana teman-teman komunitas ini hidup. Harus itu Kanda. Subhanallah. Karena saya rasakan ketika semester 1, 2, sampai 4, saya mau sekali punya mentor seperti Kak Rijal. Saya cari Rijal sebenarnya, Rijal senior. Tapi saya tidak temukan Kanda. Tidak ada yang mau mentori saya. Tidak ada yang mau coaching. Padahal saya berada dalam, karena kita ini dari kampung ke Makassar kan. Aduh, kita butuh pendamping, kita butuh senior. Tidak ada Kanda. Akhirnya karena saya merasa jadi senior, sudah saatnya saya mencari. Pasti banyak ini. Karena saya sudah rasakan ketika saya mahasiswa baru kan. Nah, itulah di komunitas itulah yang di komunitas itulah cari kesamaan yang fokus di kesenian. Di Celebes TV itu lepas kontrak koordinator tim kreatifnya ke Papua. Lowong itu. Saya karena dianggap katanya kreatif, bisa berimprovisasi, akhirnya saya ditawari. Direkrut lah. Direkrut jadi tim kreatif di Celebes TV. Di Celebes TV. Tantangan beratnya Kanda pada saat itu momen masa-masa Pilwali Kota Makassar. Wah, 2013 menarik. Yang 10 calon. Yang 10 calon itu. Yang 10 calon. Oh iya betul. Tugas saya di TV langsung itu, menemui beberapa calon-calon wali kota Makassar. Buat kemudian konsep gagasan, visi misi apa segala macam. Disitulah saya berkenalan yang namanya karakter pejabat. Wah, tidak semua karakter orang sama. Oh iya, betul. Bagaimana kita berinteraksi? Ada yang satu kali dikasih tahu mengerti. Ada yang memang berkali-kali tidak mengerti. Saya bilang ada dua manusia begini ternyata. Di situ Kanda. Betul. Tidak lama lah di Celebes TV Kanda karena akademik saya agak terbengkalai waktu itu. Karena saya suka sekali yang namanya dunia televisi, dunia kreatif. Akhirnya kuliah saya sudah mau wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirnya kembali ke situ. Kembali ke kampus. Berhenti dulu. Fokus dulu karena orang tua sudah menelpon kiri kanan. Kapan selesainya? Kapan selesai? Saya bilang siap laksanakan perintah. Oke, sudah menarik sekali. Siap. Saya terkesan dengan histori Adinda ini. Ada pertanyaan lagi nih. Siap Kanda, ya. Apa yang menjadi pertimbangan seorang Rijal Jamal? Sehingga memilih untuk melakukan kritikan-kritikan pedas. Kritikan-kritikan pedas di semua hal, terkhusus di pemerintahan Jokowi sekarang ini. Sebut merek gini kan. Menarik gini. Dan tidak ada yang berani bertanya begini. Baru Kak Kanda yang saat ini. Begini Kanda, saya mempunyai pengalaman yang tidak mengenakan dalam hal pelayanan publik. Saya selalu mendapatkan hal yang ketidakadilan. Betul. Terutama mengurus sesuatu yang sifatnya administratif. Ya. Bosku, kalau tidak ada orang dalammu, minta maaf. Menyesuaikan Ki. Kira-kira begitu Kanda. Waktu saya kuliah, saya itu harus kemudian mendapatkan beasiswa. Tapi karena persyaratan administrasi yang lambat, saya tidak dapat beasiswa prestasi akademik. Padahal prestasi saya bagus Kanda. Saya disarankan untuk mengambil beasiswa bantuan belajar mahasiswa yang diperuntukkan buat orang miskin. Saya merasa Kanda tidak terlalu miskin-miskin amat. Betul. Tidak juga merasa kaya-kaya amat. Tapi karena untuk mendapatkan beasiswa, karena orang tua sudah cueki saya Kanda. Urus alemu nak. Itu yang didikannya beliau. Urus alemu aja musuh saya tomat tuh. Jangan bikin susah orang baru tua. Semester 4. Semester 1, 2, 3, 4 saya masih dibiarkan lah. Memang awal-awal itu Kanda saya sudah dibiarkan mandiri. Cari kos sendiri apa segala macam. Sudah semester 4, 2 tahun. Kau ini bikin susah saja di keluarga. Urus sendiri. Akhirnya kemudian saya mengurus beasiswa. Karena tidak makan saya nanti Kanda. Kita sudah kurus ini. Kan? Akhirnya saya menguruslah. Ternyata harus bikin surat keterangan tidak mampu di kelurahan. Suratnya betul. Kampung saya di Kolaka Kanda. Saya orang Bone, tapi rumah bapak merantau ke Kolaka, Sulawesi Tenggara. Menguruslah saya. Dan itu begitu ribet. Mama saya pun juga harus menunggu seharian. Ngurusnya di Kolaka nih? Di Kolaka, karena domisili KTP di situ. Jadi saya harus kembali ke kampung hanya mengurus 1 lembar surat itu. Pada saat di kantor kelurahan Kanda, itu pun lagi dikasih rumit.
Dikasih ribet. Cuman surat keterangan itu saja. Iya Kanda. Iya. Hanya persoalan karena saya ini siapa, saya ini. Iya. Kok bukan siapa-siapa, Bos? Jangan mau cepat dilayani. Surat keterangan miskin, bukan surat keterangan kaya ini. Iya, bukan Kanda. Iya, surat keterangan miskin ini dipersulit apa segala macam. Iya, terus bahkan kemudian sempat diprotes, wah kamu tidak layak dapat surat keterangan tidak mampu. Ya? Karena kau dianggap mampu Ji, apa segala macam. Iya. Karena saya orang teater Kanda, saya jago acting. Iya. Akhirnya saya acting lah di kantor lurah. Iya. Saya tarik, saya punya baju kemeja begini Kanda, ambil tangan kiri, gosok-gosok daki. Iya. Betul saya ini Pak, betul-betul saya tidak mampu ini Pak. Saya betul-betul. Iya. Karena mama urus Bim kok urus sendiri nah. Capek ini mama, ada urusan A B C D. Betul. Saya urus lah apa segala macam. Nah, akhirnya gara-gara itu, kenapa pengurusan seperti ini? Begitupun juga yang saya alami di Makassar. Aduh, banyak sekali ketidakadilan kan saya rasa. Jadi disitulah dasarnya. Kenapa saya membuat hal-hal yang kritikan? Karena bagaimana orang yang tidak memiliki, mohon maaf, tidak punya panggung untuk mengkritisi, tidak punya kemampuan untuk mengkritisi bagaimana nasibnya, sedangkan kita ini yang sudah, apalagi yang punya pendidikan, mohon maaf, di bawah Kanda. Waduh, kasihan sekali Kanda. Kasihan sekali. Itulah kenapa saya perlu suarakan ini. Karena menurut saya pemuda itu cirinya adalah berani. Betul. Kalau tidak berani bukan anak muda Kanda. Iya. Kira-kira Iya. Cocok. Ya. Menarik Dinda. Saya minum dulu Kanda. Kita minum dulu. Pertanyaan itu barusan membuat saya haus sekali. Iya. Dan betul. enak sekali memang Padupa Resort ini. Menu-menunya. Menu-menunya ya. Ini saya coba kopinya juga ini. Kopi. Wah. Kopi susu. Ya. Saya taiti Kanda. Kelihatan memang karakter itu dari selera minuman. Iya. Yang mana milenial, yang mana bukan. Iya. Oke lah, saya mengalah bukan milenial sekarang. Oke. Iya. Ada pertanyaan selanjutnya nih, Dinda. Wah, luar biasa. Iya. Apa pendapat Dinda Rizal soal COVID dan kebijakan pemerintah soal PSBB dan PPKM yang berlevel-level sudah nih? Betul. Silakan. Awalnya Pak So, saya itu percaya banget itu COVID. Iya. Percaya. Bahkan saya itu seolah-olah semacam duta COVID Kanda. Oh ya. Saya bahkan mengkampanyekan di rumah aja. Ada konten-konten gitu viral, betul. disebar oleh nakes dan berbagai macam. Di rumah aja apa segala macam. Ya. Kita kan disuruh 2 minggu. 2 minggu ya. 2 minggu saya di rumah, oke, masih bisa survive lah. Ya. PSBB ini. Ya. Terus ditambah lagi 2 minggu selanjutnya. Iya. Diperpanjang lagi. Iya. Mulai agak gemetaran kaki Kanda. Iya. Untung ada endorse masuk. Untung ada endorse masuk. Menolong itu. Iya, menolong. Saya punya tim kreatif Kanda. Iya, betul. Yang notabene harusnya sama-sama hidup. Iya, betul sama-sama hidup kita. Saya pesankan sama anak-anak, bos, kalau saya makan daging, kau makan daging. Iya, betul. Tapi kalau saya makan tulang, jangan kau minta daging. Iya. Kita sama-sama makan tulang. Iya, sama-sama makan tulang. Dan di masa COVID kita betul-betul makan tulang belulang dibagi 7 Kanda. Iya. Susah banget Kanda. Betul. Awal-awalnya. Lama-kelamaan, kenapa saya merasakan keanehan? Iya. Jadi kalau ditanya sekarang Kanda, saya jujur, saya 50% percaya COVID, 50% tidak percaya. Iya. Kenapa tidak percaya Kanda? Ya karena melihat kebijakan-kebijakan yang menurut saya berorientasi proyek. Wah, ini benar. Bukan berorientasi bagaimana membuat ini pandemi hilang. Iya. Nah, saya kira itu yang banyak saya lihat menjadi masalah. Saya diprotes lah oleh buzzer-buzzer. Bahwa kau coba jadi presiden, kau coba jadi menteri, kayak kau bisa selesaikan apa segala macam. Saya bilang, kasih mah itu kesempatan. Saya tunjukkan kok. Karena tidak boleh kita membandingkan seseorang yang sudah pegang jabatan dengan yang belum. Harus apple to apple. Apple to apple, betul. Sudah topik lalu baru kau bisa nilai. Baru bisa kau nilai. Betul. Itu kira-kira. Sependapat. Nah, bandingkan kita, sedangkan kita ini masyarakat biasa sipil. Betul. Coba kau kasih kita Pak, amanah itu. Betul. Baten atong. Itu kira-kira. Soal yang berlevel-level itu Kanda, saya bilang ini hanya perubahan istilah. Iya. Saya menurut saya Kanda ya. Dulu mulai dari PSBB, terus ada namanya PPKM. PSBB transisi dulu Kanda. Oh iya PSBB transisi. PSBB ketat. PSBB ketat banget. PPKM level 2, level 1, level 3, level 4. PPKM mikro dulu Kanda. Oh iya, PPKM mikro. Makro, darurat. Darurat. Baru PPKM level 4.
321. Saya bilang luar biasa ini. Hanya perubahan istilah, tapi ya itu tonji. Iya, itu tonji. Saya bilang, aduh. Dan tidak ada terlalu kita rasa perubahan. Iya. Iya. Kira-kira itu sederhana. Harapan soal pertanyaan saya ini ke pemerintah. Ke pemerintah sederhana kalau bagi saya, Kanda. Kalau kita memang merasa bahwa COVID ini berbahaya, tunjukkanlah keteladanan dalam membuat kebijakan. Ya. Itu saya maksud saya, Kanda. Sependapat. Ya. Kenapa keteladanan itu penting? Karena itu dapat memunculkan trust di masyarakat. Ya. Bos, kalau saya jadi bupati, Kanda, saya jadi wali kota, gubernur ataupun menteri bahkan sampai presiden, kalau masyarakatku tidak percaya, mundur saya, Kanda. Itulah ajaran pesantren. Iya, kira-kira betul. Itu ajaran pesantren yang saya diajarkan. Saya sempat masuk pesantren. Betul. Itu yang diajarkan. Iya. Siri, Kanda. Iya. Punatena siri nu pacenu mo. Ya, punatena siri nu pacenu. Pacenu mo. Nah, kalau tidak percaya ke orang ini. Sebenarnya tidak percaya orang, cuma karena kasihan. Iya. Tidak bisa dibahasakan ya. Jabatan itu tidak lama, Kanda. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Iya. Nah, kesempatan kita ini adalah betul-betul menghadirkan kepercayaan. Kenapa, Kanda? Karena itulah pendidikan yang benar. Pendidikan bukan hanya persoalan buku apa yang kita baca, guru siapa yang ajar dan di sekolah mana kita sekolah. Tetapi persoalan bagaimana guru, kepala sekolah, dinas, bupati sampai tingkat teratas yang sesuai dengan level-levelnya ini memberikan keteladanan. Yakin dan percaya, orang akan percaya sejarah. Orang akan percaya semua itu kalau kemudian sudah ada keteladanan, Kanda. Sepakat. Kira-kira seperti itu bayangan saya. Jadi persoalannya masyarakat sekarang kurang percaya karena tidak ada keteladanan atau percontohan yang diberikan kepada kita. Nu suruh orang di rumah, nu biarkan orang luar masuk. Ini yang perlu digarisbawahi. Itulah ini ya. Nu suruh orang di rumah, baru nu biarkan orang asing masuk. Iya. Kan tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal. Itulah bagian keteladanan, kan. Sehingga orang merasa tidak adil. Makanya orang bersuara. Betul. Karena tidak kepuasan itulah membuat orang bersuara ini terus sebenarnya. Padahal masyarakat ini kan lagi susah secara ekonomi. Betul. Tidak ada orang yang mau mengurusi, masa rakyat mengurusi pemerintah? Pemerintah yang mengurusi rakyat. Betul. Hanya karena DPR diam, hanya karena pemerintah diam, makanya masyarakat biasa bersuara. Iya. Harusnya kami kan ini cari uang. Betul. Untuk mensejahterakan hidup. Tidak lagi berpikir ini bahwa aturan apa sih bikin apa segala macam. Mau kayak ini makan kudu. Betul. Pemerintah tidak usah kasih kita bantuan. Kasih saja kita kebijakan yang enak kita kemudian mencari nafkah. Sepakat. Betul. Ini karena tidak ada perwakilan kita juga, jarang perwakilan rakyat kita. Mulai dari level kabupaten, provinsi sampai pusat. Betul. Tidak ada yang betul-betul bersuara. Makanya rakyat bersuara sendiri. Tapi memang saya heran ini, Dinda. Iya. Ini soal COVID dan ini pandemi ini DPR kayaknya tidak ada yang pernah bersuara ini bilang, bos, lihat dengan realitas di masyarakat. Bagaimana itu, Dinda? Ada sih saya lihat, Kanda, cuman tidak mayor. Dia minor, kan. Minor, kasihan dia. Iya. Akhirnya makanya tidak mayor ini suara. Nah, makanya perlu suara mayor itu dari netizen. Dari media, makanya saya bergerak dari media sosial, kan. Betul, sepakat kita. Karena sosial movement yang kita bangun ini melalui digital. Karena semua orang sudah bisa akses ke sana. Betul. Kira-kira itu. Oke, sepakat. Luar biasa ini. Ada pertanyaan terakhir ini. Terakhir, kan, akhirnya. Terakhir. Sudah level 4 ini kayaknya, kan, dari. Ya, seperti itu mungkin. Tapi mudah-mudahan ini bukan di level kayak yang dibuat oleh orang-orang di atas itu. Apa target dan mimpi seorang Rizal Jamal untuk Sulawesi Selatan khususnya dan masyarakat Indonesia? Target, kan, tadi? Target. Rizal Jamal memburu target. Yang tadi. Iya. Nyambung. Jadi kalau bicara soal target, kan, pertama tidak boleh lagi kita mengambil peran. Kita harus menciptakan peran. Sepakat. Karena selalu kita dikatakan, ayo anak muda ambil peranmu, ambil isi ruang-ruangmu. Jangan, Kanda. Jadi bukan lagi mengambil. Kalau mengambil, Kanda, berarti ada orang yang siapkan, Ki. Ada yang siapkan, Ki, program. Tapi menciptakan. Dulu, Kanda, saya selalu diketahui, Kanda. Waktu saya kemudian masih jadi mahasiswa. Setiap saya bawa map, dituduh Mas Seng minta sumbangan. Proposal Seng. Padahal saya ini, Kanda, berdasar dari mau saya ini jual kecerdasan, Kanda. Saya jual ide. Saya sedang mau membantu sebenarnya. Tapi melalui ide inilah yang kemudian dibarter dengan
materi, kerjasama Kanda. Betul. Kau punya uang tapi tidak ada idemu, saya tidak ada ideku, tidak ada uangku, kita kerjasama. Makanya selalu saya sampaikan ke anak muda, wahai teman-teman orang kreatif, wahai teman-teman orang yang memiliki kecerdasan dan kepintaran, Anda harus cari orang kaya. Karena jadi itu barang. Oh, iya. Jangan orang kreatif atau orang pintar ketemu dengan orang pintar. Ketika orang pintar sama orang pintar ketemu, ini disulselkan ya. Hasilnya adalah saling makgullah. Cocok. Bosku, kandaku Anda. Karena orang pintar sama orang pintar ketemu. Orang pintar harus ketemu dengan orang yang ada uangnya. Orang pintar harus ketemu ada uangnya. Ada uangnya yang supaya jadi itu barang. Dan itu yang saya lakukan sebagai creator Kanda. Simple. Simple Kanda. Karena banyak orang yang punya uang, tidak tahu mau kasih apa. Saya mencoba menjual itu Kanda. Industri kreatif. Jual kecerdasan. Itu sederhananya. Bagaimana membuat karya kita menghasilkan nilai ekonomi. Karena kemudian banyak orang mengatakan bahwa apa itu jual hobimu, edit video, bikin konten, apa nuda apa? Saya bilang ini yang perlu. Bagaimana kemudian kalau kata-kata itu keluar dari oknum-oknum pemerintah, itu mematikan kreativitas Kanda. Betul. Sepakat. Tidak boleh itu keluar. Kita perlu sinergi satu sama lain. Makanya saling kita menciptakan peran, pemerintah juga membuat kebijakan, ketemu nanti itu di ujung. Kalau satu frekuensi. Kalau satu frekuensi nih. Jangan buat frekuensi lain. Buat frekuensi lain. Yang kita harapkan ke depan juga Sulawesi Selatan. Secara umum saya berharap orang-orang yang memiliki kecerdasan, orang-orang yang memiliki nilai-nilai kreativitas, apapun bidangnya, mau dia seniman, budayawan, kreator, youtuber, teman-teman yang jago di pertanian, di agripreneur dan sebagainya, harus dihargai. Harus diakui, bukan karena dia bukan menjadi bagian tim pemenangan kemarin, Anda tidak libatkan, ketinggalan kita kan. Iya, saya merasa di Sulsel ini atau bahkan mungkin lebih khusus tempat saya berdomisili di Makassar, lebih dihargai orang yang pandai magola dibanding orang yang cerdas kan. Lebih dihargai tim sukses dibanding orang yang cerdas sebenarnya. Tidak ada masalah Kanda tim sukses. Yang penting betul-betul berkualitas. Betul itu Tapi kalau tidak Kanda, jangan harap bisa maju kita punya daerah. Makanya kompetensi pilkada adalah kompetensi kecerdasan sebenarnya. Makanya orang-orang cerdas selalu saya harapkan bergabunglah. Kompetensi kecerdasan dan profesionalisme. Saya sepakat itu. Betul. Itu target secara umum. Kita berharapnya ekosistem yang di Sulsel itu terjadi seperti itu. Kalau saya secara pribadi sederhana Kanda. Saya kemudian ingin selalu bergerak dan berdampak. Karena ada orang bergerak Kanda tidak ada dampaknya. Betul. Tapi kita maunya ada dampak. Sekecil apapun itu yang penting berdampak. Baik secara ekonomi, sosial, pendidikan, terutama sekali yang paling dilupakan selama pandemi adalah peradaban ataupun kebudayaan kita. Soalnya saya alumni Fakultas Ilmu Budaya kan. Tentu saya harus sampaikan melalui forum yang terhormat ini. Bahasa yang terbaik untuk itu bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Sepakat. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Dinda sudah meluangkan waktu di Medium TV. Amin. Saya juga pribadi meminta saran-saran segala macam kritikan-kritikan ketika saya memunculkan konten-konten yang tidak bermanfaat untuk masyarakat. Bermanfaat semua kalau Medium TV. Kita sudah ngobrol panjang dengan Adinda Rijal Jamal. Siap. Yang saya harus garis bawahi bahwa target itu bukan untuk dicapai, tapi target itu untuk dilewati. Mungkin seperti itu. Yang kedua, yang saya bisa garis bawahi dari obrolan saya dengan Adinda Rijal, bahwa sekarang ini kita tidak lagi mengejar target, tapi kita menciptakan target, menciptakan target. Terus yang ketiga, kami sama-sama sepakati bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih banyak. Kita akan ketemu di topik yang berbeda dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright Naswipers. Jangan lupa subscribe Medium TV.
chat kolom komentar. Kalau kau tidak setuju, kita baku hajar di situ. secara kecerdasan kan. Secara kecerdasan betul.